Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah, ada seorang kiai di kampung itulah, kiai kampung itu. Ya ini nggak usah dicari tahu siapa orangnya, di mana terjadinya, kapan. Ini cerita nyata atau fiktif, yang penting ambil aja hikmahnya dari cerita ini. Jadi ada seorang kiai kampung, kiai yang di kampung itulah, ada sebutan kan istilah kiai kampung itu. Dia orang alim betul, orang ahli ilmu betul, ilmunya luas. Nah, setiap ada permasalahan, masyarakat tanya kepada beliau, itu selalu ditanya dulu. Jadi ketika beliau ditanya, pasti balik bertanya dulu. Itu udah jadi ciri khas, terkenal. Ih, kiai ini tuh kalau setiap saya nanya sesuatu perkara kepada kiai ini, pasti balik ditanya dulu. Pertanyaannya macam-macam lagi. Nah, orang pada nggak paham, banyak yang apa bahasanya, risih ya, risih. Apa risih itu, nggak nyaman pokoknya. Ih, kalau nanya ke beliau mah suka ditanya-tanya apa, kayak dalam tanda kutip cerewet lah, pengen tahu lah, kepo lah, disangkanya gitu. Orang masyarakat awam kan nggak tahu ilmunya, nyangkanya kepo lah, malah nanya-nanya balik lah. Nah, padahal secara ilmu beliau tuh benar. Jadi kebukanya setelah mungkin sekian tahun mungkin ya kebukanya. Jadi ketika lagi ceramah, entah di acara maulid, oh ya waktu itu maulid atau acara apa gitu, ceramah dan ngejelasin tentang hal ini. Jadi kalau orang nanya hukum tentang fikih halal haram, mungkin bisa seketika itu dijawab. Misalkan hukum sholat duha itu apa, ya dijawab sunnah, cepet selesai beres, nggak perlu ditanya-tanya dulu. Nah, cuman kebanyakan masyarakat yang tanya kepada beliau itu tentang permasalahan keluarga, permasalahan sosial, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara sepupu-sepupu apa, ponakan, tante, bude. Jadi rata-rata yang tanya ke beliau itu tentang sosial, hutang piutang, pinjam meminjam segala macam. Jadi jawabannya itu gak bisa instan, kata beliau. Saking alimnya beliau, saking ilmunya luas, wawasannya luas, beliau itu kalau jawab itu hati-hati, nggak mau asal-asalan. Ketika ngejawab itu tahu dulu konteksnya apa, dalam rangka apa si orang bertanya itu mau cari apa. Kadang ada orang itu bertanya pengen cari kepastian, maksa jawabannya tuh dia pengennya ini. Itu ada. Kadang orang bertanya itu nggak butuh jawaban, ada, hanya ingin cerita. Nah, si kiai ini udah memahami psikolog, udah memahami psikologi orang yang bertanya, bisa membaca mata atau wajah, raut wajah, body language ya, apa, gerak tubuh, bahasa tubuhnya itu udah bisa ngebaca. Akhirnya setiap orang yang datang tanya tentang permasalahan sosial pasti balik ditanya. Nah itu macam-macam pertanyaannya, detail. Nah banyak orang yang nggak suka gara-gara itu. Padahal justru menunjukkan beliau itu sangat alim, sangat hati-hati dalam menjawab, nggak asal-asalan. Kalau ditanya hukum yang gampang, sholat duha hukumnya apa? Ya cepet, sunnah, udah. Kalau apa, makan sambil berdiri itu apa, berdiri, minum sambil berdiri apa, misalkan makruh, ya udah selesai. Nah tapi kalau yang tentang sosial nggak bisa begitu aja. Ya banyak contohnya ya, cuman mungkin salah satunya ya. Misalkan ada orang misalkan bertanya, misalkan ini gimana ya, saya teh punya keinginan terus misalkan, tapi sering ditolak sama orang tua, gimana cara ngomongnya misalkan. Nah itu kan gak gampang, hukumnya gimana misalkan. Nah itu kan perlu ditanya dulu, misalkan apa ya bahasanya, keadaan di keluarga kamu tuh biasanya gimana sih, apakah semuanya humoris, apakah semuanya seriusan, apakah gimana, sifat orang tua kamu tuh gimana, kesibukannya gimana, wataknya gimana, ditanya-tanya dulu detail tuh, keadaan kamu gimana, kamu terhadap orang tua misalkan gimana, punya masa lalu apa dulunya, terus orang tua tuh senangnya senang apa, pas kapan kira-kira momen yang tepat untuk ngomong, macam-macam ditanya. Karena saking alimnya si kiai tadi, si kiai kampung tadi, setiap ada yang bertanya tentang sosial, tentang keadaan keluarga, ditanya dulu latar belakang keluarganya gimana, sifat orang tuanya gimana, karakternya gimana. Jadi ngasih solusinya detail sampai solusi yang benar-benar pas untuk keluarga itu. Misalkan ayah saya itu gini gini gini, oh caranya gini 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 gini. Di keluarga saya itu modelnya kayak gini kayak gini kayak gini. Oh berarti caranya gini gini. Detail sekali, nggak asal-asal ngomong, nggak. Memang ada, setiap jawaban tuh ada jawaban umum. Ini perlu diketahui juga sebagai pembelajaran, sharing-sharing aja gitu, saling belajar lah. Setiap orang menjawab itu ada jawaban umum, secara umum global, ada jawaban khusus.
Nah, makanya kadang ada orang yang ditanya, balik bertanya, itu pengen mencari solusi yang tepat, terbaik, yang khusus, bukan hanya umum. Kalau secara umum misalkan, gimana sih kalau ada yang ini tuh gini, caranya gimana? Secara umum, ya gini, gini, gini caranya. Tapi cara yang dikasih secara umum, belum tentu semua orang pas. Bisa jadi ada orang yang nggak bisa pakai cara umum ini. Nah, itu panjang bahasanya, pokoknya nggak bisa dicontohin detail karena tergantung masalahnya. Pokoknya nanti kalian kalau sering nemuin masalah, apakah dari temen, curhatan, segala macam, pasti lama-lama paham. Jadi setiap ngasih solusi, itu ada solusi secara umum, ada solusi secara khusus, sesuai dengan karakter, misalkan keluarganya, karakter si orangnya, orang yang dihadapinya. Jadi jawaban itu nggak bisa gampang. Makanya semakin orang alim, semakin orang wawasannya tinggi, ngejawab pertanyaan tuh semakin luas, semakin abu-abu, semakin gak jelas. Karena secara umum nantinya. Dan semakin liar, semakin pusing orang yang semakin alim tuh. Jawab pertanyaan tuh, ini mau umum mau khusus. Kalau mau khusus harus ditanya-tanya dulu, takutnya nggak nerima. Tuh pusing. Makanya ya itu pokoknya sekedar info supaya tahu bahwa kalau ada orang yang suka tanya-tanya detail, kalau ditanya itu berarti menunjukkan dia tuh alim sebenarnya. Dia tuh pengen cari solusi yang tepat, betul-betul tepat, bukan secara umum aja. Nah, itu mungkinnya dari kisah ini. Silakan ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.